Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka? Guen. Aktualisasi Taman Siswa dalam Pembelajaran Mendalam di SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara dengan apem selok sagu merah adalah best practice saya dalam ajang penghargaan GTK 2025 kategori GTK Transformatif. Saya, Hadi Haryanto, MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, siap mensukseskan penghargaan GTK 2025. GTK hebat, Indonesia kuat. Semanam, we love. SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara adalah salah satu sekolah negeri yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang didirikan pada tahun 2005, terletak di Jalan Negara, kilometer 6 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kondisi ekonomi orang tua yang sebagian besar masih di bawah garis standar layak hidup, mendorong anak untuk menjadi pendukung perekonomian keluarga, yang terkadang membuat mereka harus meninggalkan sekolah demi ekonomi keluarga. Kemudian, di sisi lain, mereka harus selalu hadir di sekolah dengan beragam aktivitas yang terkadang memaksa mereka untuk dapat menuntaskan beragam tanggung jawab sekolah dengan segala keterbatasan, seperti fasilitas pembelajaran, pendekatan guru, metode, dan yang lain. Hal inilah yang menjadikan tantangan tersendiri bagi sekolah untuk dapat menciptakan dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan humanis, agar siswa selalu merasa nyaman, aman, dan rindu akan keberadaan sekolah di dalam kehidupan mereka. Salah satu indikator yang sangat jelas dalam menilai kenyamanan pembelajaran siswa dapat dilihat dari capaian kualitas pembelajaran pada raport pendidikan SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara tahun 2023 yang berkategori sedang. Berdasarkan belanja masalah yang saya peroleh dari guru maupun siswa, kemudian saya mengajak teman-teman guru untuk berdiskusi, berkolaborasi, serta mencoba membuat satu program bersama. Aktualisasi Taman Siswa dalam pendidikan mendalam di SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara melalui apem selok sagu merah, aplikasi pembelajaran semi-blok, guru, siswa, merdeka bahagia. Inti Taman Siswa adalah sekolah memberi ruang yang luas kepada guru untuk mencoba menginovasi, mengcreate, mencari, dan mengembangkan siswa seluas-luasnya, serta memberi ruang yang lebih luas lagi kepada siswa untuk berkreasi, mengimprove diri, serta untuk mengembangkan kompetensinya. Selanjutnya, semi-block adalah satu konsep pembelajaran di mana siswa hanya belajar 1 atau 2 mata pelajaran dalam satu hari untuk waktu yang lama dengan lebih merdeka. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun diskusi dan komunikasi yang produktif dengan seluruh warga sekolah, pada guru, tata usaha, juga murid, untuk mencari tahu apa permasalahan yang selama ini mereka rasakan dan apa sih yang menjadi keinginan mereka. Dari komunikasi kepada guru, saya menemukan keluhan. Salah satunya adalah guru merasa bahwasannya waktu dalam proses pembelajaran itu sangat singkat sekali. Dengan keterbatasan waktu yang ada, maka membuat mereka sulit untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Akibatnya adalah guru kadang tidak tuntas memberikan proses pembelajaran ke dalam pembelajaran tersebut. Akibatnya, guru memberikan PR kepada siswa, yang mana siswa harus menuntaskan itu di rumah. Kemudian dari sudut pandang siswa, saya juga menemukan berbagai macam keluhan dari siswa. Di antaranya adalah siswa terlalu banyak mendapatkan pembelajaran dalam satu hari. Kadang mereka harus belajar 4-5 mata pelajaran, yang mana mereka mengalami keterbatasan waktu. Terkadang mereka baru mulai paham, waktunya sudah habis. Pelajaran baru mau menyenangkan, waktunya sudah habis. Akibatnya, mereka mendapatkan pekerjaan rumah. Bayangkan, dalam satu hari mereka harus mendapatkan 3, 4, terkadang 5 PR yang harus dituntaskan dulu. Dalam mengaktualisasikan 2 konsep di atas, di SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara, saya melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah membentuk tim
aksi nyata aplikasi Taman Siswa dalam pembelajaran di SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara dengan tugas menentukan jam efektif dari masing-masing mata pelajaran dalam 1 tahun sesuai dengan standar kurikulum pendidikan, kemudian membagi jam efektif mengajar per minggu, per bulan, selanjutnya membuat jadwal real yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran mendalam di SMA Negeri 6. Yang kedua, saya membangun paradigma baru, Taman Siswa, Fun Learning, and Enjoy Teaching dalam bentuk komunikasi kepada 3 aspek. Guru, stakeholder yang kedua adalah dinas terkait, yang ketiga adalah siswa. Kepada guru, dalam bentuk in-house training dengan materi utama, konsep dasar, jam mengajar, metodologi pengajaran, aplikasi beragam pembelajaran online, micro teaching, ada fun game, pemberian ice breaking, dan standar penentuan assessment yang akan diberikan. Itu semua materi dalam in-house training saya. Selanjutnya, saya juga membangun komunikasi yang produktif dengan pejabat terkait untuk membangun dan membuat kesepakatan serta memberikan koreksi atas pembelajaran mendalam di SMA Negeri 6. Dan kepada siswa, lebih bersifat sosialisasi sistem pembelajaran baru dengan menggunakan sistem pembelajaran semi-blok. Langkah ketiga, saya mengaplikasikan program pembelajaran semi-blok di Penajam Pasir Utara dengan menggunakan 3 cara, yaitu mengawali, kemudian monitoring, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Pada fase awal mengawali ini, saya memastikan bahwasannya seluruh guru telah melengkapi perangkat pembelajaran yang distandarkan dalam proses pembelajaran mendalam di SMA Negeri 6. Dalam bentuk, saya mengetes pretest mereka yang terkoneksi dengan aplikasi pembelajaran yang menyenangkan seperti quizzes, Kahoot, dan sebagainya, memastikan rencana pembelajaran dengan mengaplikasikan ice breaking, kemudian pemberian post-test yang standar, kemudian yang paling penting adalah memastikan assessment yang objektif. Pada saat proses monitoring, saya melakukan 2 hal, yaitu monitoring secara langsung dan monitoring tidak langsung. Monitoring langsung biasanya saya langsung masuk ke dalam kelas dalam bentuk observasi kelas. Sementara tidak langsung biasanya saya melakukan observasi dan penilaian aktivitas guru dari jarak jauh ketika guru melakukan pembelajaran di luar kelas. Sementara dalam bentuk evaluasi, saya melakukan evaluasi dalam bentuk mingguan. Nah, dalam setiap evaluasi ini kami punya program yang namanya Monday Briefing. Setiap hari Senin selesai upacara kami mereview apa yang telah kami lakukan selama 1 minggu, serta kami merumuskan kegiatan apa yang akan kita rencanakan dalam 1 minggu ke depan. Jadi dalam proses evaluasi ini kita mereview apa saja permasalahannya, apa saja solusinya, kemudian kenapa itu terjadi, dan preventif apa yang akan kita lakukan. Menurut saya, pembelajaran semi-blok ini tentu pembelajaran yang sedikit berbeda. Pembelajaran ini juga lebih memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam mengajar. Karena pembelajaran semi-blok yang ada di SMA 6 ini hanya melaksanakan pembelajaran 2 mata pelajaran saja dalam sehari. Dengan pembelajaran semi-blok, saya punya cukup waktu untuk mengeksplor berbagai metode dan pendekatan pembelajaran. Selain itu, saya juga bisa mengajak anak-anak untuk lebih mendalami suatu materi, sehingga mereka tidak perlu mengerjakan tugas-tugas di luar jam belajar. Nah, saya berharap pembelajaran semi-blok ini menjadi satu program yang bisa diikuti oleh sekolah yang lain, karena setelah kita menjalaninya itu lebih banyak manfaatnya, dan saya rasa siswa juga merasa lebih banyak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk mengeksplor materi dan kegiatan-kegiatan menyenangkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, terkait metode semi-blok ini, yaitu yang menerapkan 2 mata pelajaran dalam 1 hari, saya merasa sangat senang dan lebih efektif. Kenapa? Karena pertama, dengan adanya 2 mata pelajaran saja dalam 1 hari, memungkinkan guru dan siswa untuk interaksi lebih dalam hal diskusi, pemaparan materi, dan penjelasan lebih lanjut, sehingga siswa lebih mudah memahami pembelajaran dan terfokus untuk 2 mata pelajaran saja. Setelah melakukan refleksi aplikasi pembelajaran mendalam dengan Apam Selok Sagu Merah, saya juga menemukan 2 hal yang menjadi concern dan perhatian. Yang pertama adalah dengan waktu dan alokasi pembelajaran yang lebih lama, maka menuntut guru untuk selalu siap dan harus siap dengan segala perangkat pembelajarannya, dari ice breaking, pre-test, post-test, metode dan media pembelajaran beserta pendukung lain. Selanjutnya, yang kedua adalah penguasaan terhadap IT merupakan satu keniscayaan untuk mensukseskan aplikasi program ini. Selanjutnya, saya dapat menyimpulkan bahwasanya aplikasi Apam Selok Sagu Merah dalam proses peningkatan kompetensi pembelajaran di SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara sangat tepat dan sangat memuaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil raport pendidikan SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara tahun 2024 yang mengalami peningkatan menuju baik. Jadi, aktualisasi Taman Siswa dalam pembelajaran mendalam di SMA Negeri 6 Penajam Pasir Utara melalui Apam Selok Sagu Merah adalah jawaban dari permasalahan yang ada selama ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.